Suatu hari, Naswa melihat situasi kondisi di daerah lingkungannya. Ternyata di daerah rumahnya banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi, mulai dari kos-kosan, toko, dan juga warung makan. Kayaknya aku menemukan ide usaha yang cocok buat di lingkungan ini deh. Aha, Tak lama kemudian, ada dua orang yang melihat poster usaha Naswa, dan mereka di sana melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan menggunakan usaha jasa Naswa, Cleans Laundry Luxury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah laporan akuntansi perusahaan jasa Cleans Laundry Luxury periode Maret 2025. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah Villa Safa absen 8, Diva Permatasari absen 10, Muhammad Zakwan Nur Akli absen 23, Naswa Fadliyah absen 28, dan juga Pramita absen 30. jadi untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai transaksi keuangan Cleans Laundry Luxury ini pada periode Maret 2025. Jadi pada tanggal 1 Maret 2025, pemilik menyetorkan modal awal usaha dalam bentuk kas seharga 50 juta rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2025, dibayarnya sewa tempat untuk 1 tahun secara tunai yaitu seharga 12 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya pada tanggal 3 dibeli peralatan-peralatan usaha berupa mesin cuci dan juga pengering seharga 25 juta rupiah. Lalu selanjutnya juga dibeli pada tanggal 5, dibeli persediaan deterjen, pewangi, plastik secara kredit dari toko bersih abadi. Pada transaksi ini di seharga 7.500.000 rupiah. Lalu juga ada pada tanggal 7 Maret 2025 diterimanya pendapatan jasa laundry tunai yaitu seharga 3 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2025 diberikan jasa laundry secara kredit kepada pelanggan yaitu seharga 1.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 12 dibayarnya gaji karyawan seharga 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 15 dibayarnya utang usaha kepada toko bersih abadi yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 18 ini diterimanya pelunasan piutang dari pelanggan yaitu seharga 1.500.000. Lalu 1.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2025 dibayarnya beban listrik dan juga air yaitu seharga 1.200.000 rupiah. Lalu pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ini ya, bukti transaksi yang ada Cleans Laundry Luxury. Oke. Jadi untuk bukti transaksi yang pertama yaitu bukti kas masuk ya, sesuai dengan yang ada di tanggal 1 ini menyetorkan modal awal kan dalam bentuk kas yaitu seharga 50 juta rupiah ini. Nah, ini keterangannya adalah untuk setoran modal awal laundry. Ini ya pada tanggal 1 Maret 2025. Lalu selanjutnya yang kedua adalah bukti kas keluar karena di sini perusahaan ini membayar sewa tempatnya untuk 1 tahun ini secara tunai ya. Sebesar di sini tertulis ya 12 juta rupiah. Oke, di sini juga 12 juta rupiah. Nah, ini dibayarkan kepada pemilik rukonya pada 2 Maret. Oke, untuk selanjutnya adalah nota penjualan toko elektronik. Ini karena kita perusahaannya ini ya membeli peralatan usaha pada tanggal 3 yaitu senilai 25 juta rupiah. Oke. Nah, ini nota penjualannya. Nah, ini membeli mesin cuci 7.500.000 dua unit, jadi totalnya 15 terus sama pemakaiannya 10 juta. Jadi total semuanya adalah 25 juta. Lalu untuk yang selanjutnya adalah faktur pembelian kredit ini dari sini ya. Ini dibelinya persediaan deterjen pewangi plastik secara kredit dari toko bersih abadi ini sebesar 7.500.000 rupiah pada tanggal 5 Maret 2025 ya. Nih, 5 Maret 2025 dengan harga ini deterjen pewangi dan juga plastik laundry ini dan totalnya segini ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kwitansi mengenai yang selanjutnya yaitu pada tanggal 7 ya sesuai dengan yang ada di sini terima pendapatan jasa laundry tunai. Nah, ini pendapatannya sebesar 3 juta rupiah. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah ini diberikan jasa laundry secara kredit kepada pelanggan itu tanggal 10 ya yang selanjutnya. Nah, ini bukti kas masuk juga sebesar 1.500.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kwitansi ini gaji karyawan ya pada tanggal 12 Maret. Ini 12 Maret dibayarnya gaji karyawan sebesar ini 4 juta. Oke. Terus selanjutnya yaitu ini ada kwitansi lagi. Nah, ini untuk pembayaran utang usaha kepada toko bersih abadi. Nih, pada tanggal 15 ya dibayarnya utang usaha kepada toko bersih abadi 2.500.000 ya. Oke, terus selanjutnya nah, ini kwitansi untuk pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, pelanggannya ini sebesar 1.500.000 rupiah ya pada tanggal 18. Nah, kita dari sini tanggal 18. Nah, ini sudah dibayarkan utang dari pelanggannya itu. Nah, jadi totalnya itu 1.500.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir kita ada kwitansi untuk pembayaran tagihan listrik dan juga air. Nah, ini pada tanggal 20 Maret 2025 sebesar 1.200 ini. Nah, ini kwitansinya, kasnya keluar. Yang selanjutnya adalah jurnal umum periode Maret 2025. Yang pertama pada tanggal 1 Maret adanya kas yang akan bertambah di debit sebesar 50 juta rupiah dan juga adanya modal pemilik keluarnya kredit sebesar 50 juta rupiah digunakan untuk setoran awal modal awal usaha. Lalu pada tanggal 2 Maret adanya sewa dibayar di muka dengan masuknya debit 12 juta rupiah dan keluarnya kas kredit sebesar 12 juta rupiah digunakan untuk pembayaran sewa ruko 1 tahun secara di muka. Lalu pada tanggal 3 Maret adanya kebutuhan peralatan yang dengan masuknya debit sebesar 25 juta rupiah dan berkurangnya kas secara kredit sebesar 25 juta rupiah yang digunakan untuk membeli mesin cuci otomatis dan pengering secara tunai. Lalu pada tanggal 5 Maret kebutuhan persediaan yang digunakan untuk pembayaran secara debit sebesar 2.500.000 rupiah dan utang usaha dengan keluarnya kredit sebesar 2,5 juta rupiah. Dibeli deterjen pewangi plastik laundry secara kredit. Lalu pada tanggal 7 Maret adanya pertambahan kas sebesar 3 juta rupiah di debit dan pendapatan jasa yang dilakukan secara kredit sebesar 3 juta rupiah didapatkan dari jasa laundry secara tunai. Lalu pada tanggal 10 Maret 2025 adanya piutang usaha yang masuk secara debit sebesar 1.500.000 rupiah dan pendapatan jasa secara kredit sebesar 1.500.000 rupiah didapatkan dari jasa laundry secara kredit. Lalu pada tanggal 12 Maret adanya beban gaji yang masuk di debit sebesar 4 juta rupiah dan berkurangnya kas di kredit sebesar 4 juta rupiah digunakan untuk membayar gaji karyawan bulan Maret. Lalu pada tanggal 15 Maret
adanya utang usaha secara debit sebesar Rp2.500.000 dan berkurangnya kas sebesar Rp2.500.000 dan dibayarkan utang usaha kepada toko bersih abadi. Lalu pada tanggal 18 Maret 2025 adanya pertambahan kas sebesar Rp1.500.000 dan dikurang dengan kredit piutang usaha sebesar Rp1.500.000. Didapatkan dari diterimanya pelunasan utang piutang pelanggan. Lalu pada tanggal 20 Maret 2025 adanya beban listrik dan air sebesar Rp1.200.000 secara debit dan berkurangnya kas juga sebesar Rp1.200.000. Digunakan untuk pembayaran biaya listrik dan air bulan Maret. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai buku besar pada periode Maret 2025. Dengan yang pertama adalah dengan nama akun kas dengan ref 101 diperoleh total debit sebesar Rp9.800.000. Lalu ada yang selanjutnya adalah nama akun piutang usaha dengan ref 103 dengan total kredit sebesar Rp0. Lalu yang selanjutnya adanya nama akun dengan perlengkapan dengan ref 101 dengan total debit sebesar Rp2.500.000. Lalu yang selanjutnya adanya sewa di Badi Muka dengan ref 105 dengan total debit sebesar Rp12 juta. Lalu yang selanjutnya adanya peralatan dengan ref 106 dengan total debit sebesar Rp25 juta. Lalu yang selanjutnya adalah utang usaha dengan ref 201 dengan total debit dan kredit kosong karena sudah dilakukannya pelunasan utang usaha. Lalu yang selanjutnya adalah modal pemilik dengan ref 301 dengan total kredit sebesar Rp50 juta. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan jasa dengan ref 401 dengan total kredit sebesar Rp4.500.000. Lalu yang selanjutnya adalah di beban gaji dengan ref 501 dengan dengan saldo kosong karena sudah digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Maret. Lalu yang terakhir adanya beban listrik dan air dengan ref 502 dengan total kredit kosong karena telah dilakukannya pelunasan pembayaran biaya listrik dan air pada bulan Maret. Baik, di sini saya menjelaskan yang pertama neraca saldo untuk periode Maret 2025. Yang pertama ada kas dimasukkan ke dalam debit Rp9.800.000 yang didapat dari hasil selisih debit kasnya Rp9.800.000 ini teman-teman. Perlengkapan Rp2.500.000 yang diambil dari buku besar Rp2.500.000. Selanjutnya sewa di Badi Muka Rp12 juta, pembelian 1 tahun di muka, terus peralatan Rp25 juta yang diambil di buku besar yang masuk ke dalam kas kredit. Selanjutnya modal pemilik Rp50 juta yang Rp50 juta dimasukkan ke dalam kredit yang terdapat di buku besar. Selanjutnya pendapatan jasa yang dimasukkan kredit Rp4.500.000 dengan hasil penjumlahan kredit Rp3 juta dan Rp3 juta dan Rp1.500.000. Selanjutnya beban gaji Rp4 juta yang diambil di buku besar Rp4 juta. Oke, Rp4 juta masukkan kredit. Selanjutnya beban listrik dan air Rp1.200.000 yang terdapat di buku besar di dalam kredit pembayaran listrik dan air. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian periode Maret 2025 dari Cleans Laundry Luxury di tanggal 31 Maret 2025. Beban gajinya dimasukkan ke debit Rp100.000, utang gaji Rp100.000 dimasukkan ke kredit. Selanjutnya di tanggal yang sama piutang usahanya Rp100.000 masuk ke debit Rp100.000 masuk ke kredit pendapatan jasa. Terus peralatannya Rp25.000 masuk ke debit, kreditnya Rp25.000 juga, beban penyusutan masuk ke kredit. Selanjutnya beban piutang tak tertagih, debitnya Rp20.000, kreditnya Rp20.000. Mengenai neraca lajur, yang pertama itu ada kas, aset kas, di mana dia bertambah di debit pada neraca saldo. Ini bagian neraca saldo dulu yang dibaca. Kemudian piutang usaha tidak bertambah dimanapun, kemudian sewa dibayar muka itu bertambah di debit sebesar Rp12 juta. Persediaan terpakai bertambah di debit sebesar Rp2.500.000. Kemudian peralatan bertambah di debit sebesar Rp25 juta. Lalu untuk modal pemilik bertambah di kredit sebesar Rp50 juta. Kemudian pendapatan jasa itu juga bertambah di kredit sebesar Rp4.500.000. Kemudian beban gaji itu bertambah di debit sebesar Rp4 juta. Beban listrik dan air bertambah di debit sebesar Rp1.200.000. Lalu kita menuju ke jurnal penyesuaian. Yang kas itu tidak terdapat di sini. Lalu juga piutang usaha juga sama seperti kas. Kemudian lanjut ke sewa dibayar di muka yang bertambah di kredit sebesar Rp1 juta. Persediaan terpakai yang bertambah di kredit sebesar Rp1.500.000. Untuk akumulasi penyusutan peralatan itu bertambah di kredit sebesar Rp416.667.000. Lalu untuk beban sewa bertambah di debit sebesar Rp1 juta, yang beban persediaan juga bertambah di debit sebesar Rp1.500.000. Lalu beban penyusutan juga bertambah di debit sebesar Rp416.667.000. Kemudian ini juga sudah balance antara debit dan kredit di jurnal penyesuaian dan juga di neraca saldo. Yang di neraca saldo sebesar Rp54.500.000, yang di jurnal penyesuaian itu juga sudah balance sebesar Rp2.916.667.000. Untuk neraca saldo disesuaikan itu adalah penggabungan dari neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada kas bertambah di debit sebesar Rp9.800. Kemudian persediaan terpakai itu dia bertambah di debit juga sebesar Rp1 juta. Sewa di muka juga bertambah di debit sebesar Rp11 juta. Untuk peralatan juga bertambah di debit sebesar Rp25 juta. Mohon maaf. Untuk yang akumulasi penyusutan peralatan juga bertambah di kredit sebesar Rp416.667.000. Untuk modal pemilik juga bertambah di kredit sebesar Rp50 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp4.500.000. Untuk beban gaji ini bertambah di debit sebesar Rp4 juta. Kemudian beban listrik dan air juga bertambah di debit sebesar Rp1.200.000. Kemudian beban sewa bertambah di debit sebesar Rp1 juta. Beban persediaan juga bertambah di debit sebesar Rp1.500.000. Lalu yang terakhir ada beban penyusutan yang bertambah di debit juga sebesar Rp416.667.000. Untuk di neraca saldo disesuaikan, hasil akhirnya sudah balance antara kredit dan debit, yaitu sebesar Rp54.916.667.000. Kemudian untuk laporan rugi labanya, rugi labanya ini yang bertambah adalah pendapatan jasa yang bertambah di bagian kredit itu sebesar Rp4.500.000. Kemudian di beban gaji bertambah di debit sebesar Rp4 juta. Lalu beban listrik dan air bertambah di debit sebesar Rp1.200.000. Kemudian beban sewa itu sebesar Rp1 juta bertambah di debit juga. Kemudian ada beban persediaan sebesar Rp1.500.000 bertambah di debit dan beban penyusutan bertambah di debit juga sebesar Rp416.667.000. Kemudian
Dari laporan laba ini kami mendapatkan rugi bersih sebesar Rp3.416.667.000. Jadi, total laporan laba ini sudah balance ya antara kredit dan juga debit sebesar Rp808.167.667.000. Kemudian di neraca akhir itu ada bagian kas yaitu sebesar Rp9.800.000 yang pertama di debit rupiah. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar Rp11 juta rupiah. Kemudian ada persediaan yang sudah terpakai tambah di debit sebesar Rp1 juta. Lalu ada peralatan yang pertama di debit sebesar Rp25 juta. Kemudian ada juga akumulasi penyusutan peralatan yang pertama di debit sebesar Rp416.667. Kemudian ada juga modal pemilik yang pertama di kredit sebesar Rp50 juta. Lalu bisa kita lihat di sini untuk hasil akhir dari debit dari neraca akhir bagian debit dan juga kredit itu sudah balance sebesar Rp50 juta. Selanjutnya kita akan ke laporan keuangan Civiclin Laundry Luxury, laporan laba rugi pada periode Maret 2025. Yang pertama ada pendapatan, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp4.500.000, total pendapatan Rp4.500.000. Selanjutnya ada beban-beban, meliputi beban gaji sebesar Rp4 juta, beban listrik dan air sebesar Rp1.200.000, beban sewa sebesar Rp1 juta, beban persediaan sebesar Rp1.500.000, beban penyusutan sebesar Rp416.667. Total beban Rp8.116.667, total rugi Rp3.616.667. Selanjutnya kita akan ke laporan perubahan modal periode Maret 2025. Modal pada 1 Maret 2025 Rp50 juta, rugi bersih untuk bulan Maret Rp3.616.667, modal 31 Maret 2025 Rp46.383.303. Selanjutnya kita akan ke laporan neraca. Yang pertama ada aset, meliputi aset lancar, yaitu ada kas sebesar Rp9.800.000, persediaan sebesar Rp1 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp11 juta. Total aset lancar yaitu Rp21.800 juta. Selanjutnya aset tetap meliputi peralatan sebesar Rp25 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp416.660.000. Selanjutnya lalu total aset tetap sebesar Rp24.583.333. Total aset Rp46.383.333. Selanjutnya kita akan ke liabilitas dan ekuitas. Liabilitas atau kewajiban meliputi utang usaha sebesar Rp11 juta, sewa dibayar di muka Rp11 juta. Total liabilitas ekuitas modal, ada modal pemilik sebesar Rp50 juta, laba bersih atau rugi bersih dari laporan sebesar Rp14.616.667. Total ekuitas yaitu Rp35.383.333. Total liabilitas dan ekuitas yaitu Rp46.383.333.